selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3. Mari kita mulai pelajaran kita untuk hari ini. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang menari. Gerakan menari menggunakan berbagai anggota tubuh. Ada gerakan yang menggunakan tangan, ada gerakan yang menggunakan kaki, ada gerakan yang menggunakan tangan, kaki, dan badan. Untuk dapat melakukan kegiatan menari, kamu perlu juga menjaga pola makan agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan segala kegiatan dengan baik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada 4 faktor, yaitu faktor makanan, kebiasaan hidup sehat, lingkungan, dan keturunan. Nah, materi hari ini kita akan pelajari tentang makanan. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat, serta mengandung zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dilihat dari kandungannya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak, yang dikenal dengan sebutan 4 sehat, 5 sembuh. Karbohidrat. Karbohidrat mengandung zat tepung atau karbohidrat yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan energi. Contoh dari karbohidrat adalah roti, kentang, mie, nasi, dan jagung. Protein. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya itu ikan, daging, susu, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ini adalah tahu yang berasal dari kedelai. Fungsi protein adalah sebagai zat pembangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Lemak, wujudnya mirip minyak. Lemak berguna sebagai sumber panas dan sumber tenaga. Lemak yang berasal dari hewani, contohnya ada telur, daging ayam, dan susu. Sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Misalnya kacang hijau dan kacang polong, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A. Vitamin A berguna untuk kesehatan mata. Makanan yang mengandung vitamin A adalah pepaya, tomat, dan wortel. Dan vitamin B. Vitamin B baik mencegah penyakit biri-biri. Makanan yang mengandung vitamin B adalah beras, sayur brokoli, dan sawi. Vitamin C. Vitamin C ini gunanya untuk mencegah penyakit sariawan, bibir pecah-pecah. Makanan yang terkandung dalam vitamin C adalah mangga, lemon, dan jeruk. Vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk mencegah penyakit tulang atau disebut juga osteoporosis. Banyak tergantung pada kacang mede, margarin, dan jamur. Sinar matahari pagi juga baik buat kesehatan tulang kita. Vitamin E. Vitamin E ini gunanya untuk menghaluskan kulit, terus contoh vitamin D itu ada kacang almond, ada kuaci, dan kacang tanah. Air dan mineral. Air dan mineral sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jika kita kekurangan air dan mineral, dapat menyebabkan kekurangan darah, kekurangan yodium, yang menyebabkan penyakit gondok.
Makanan yang mengandung mineral adalah garam, sayur-sayuran, ikan, dan air. Tujuan utama dari mengonsumsi makanan sehat adalah agar tubuh tetap sehat, berkembang dengan baik, dan terhindar segala penyakit. Oleh karena itu, kalian harus selalu mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Selain itu, kalian juga harus melengkapi makanan sehat dengan minum susu. Dengan demikian, sempurnalah makanan sehat kalian dengan sebutan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, tugas kalian, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasanmu di buku latihan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian belajar penjumlahan bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, kalian akan diajak untuk belajar memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan melalui soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, kalian harus dapat mengubah kalimat cerita ke bentuk operasi hitung terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Ibu membuat kue nastar sebanyak 6.500 buah. Hari kedua, ibu membuat lagi kue nastar sebanyak 2.600 buah kue. Berapa banyak kue nastar yang dibuat ibu? Jawabannya 6.500 ditambah 2.600 sama dengan, mari kita susun ke bawah ya, atau susun pendek. 6.500 ditambah 2.600 sama dengan, ingat, satuan ke satuan kita jumlahkan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan, dan ribuan ke ribuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita tulis 1, simpan di ribuannya 1. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 6.500 ditambah 2.600 sama dengan 9.100. Perhatikan contoh berikutnya. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Kakek memiliki 1.471 hektar sawah. Kemudian kakek membeli sawah lagi seluas 2.521 hektar sawah. Berapa luas sawah kakek semuanya? Mari kita jawab. 1.417 ditambah 2.521 sama dengan, mari kita susun ke bawah. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 1 ditambah 2, 3. 4 ditambah 5, 9. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1.417 tambah 2.521 sama dengan 3.938. Jadi luas sawah kakek adalah 3.938 hektar sawah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.